Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Hermawan. Dan saya Lok Alvan Lutfi, saya dari kelas IPS 6B. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan makalah kami mengenai konsep dasar perkembangan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada teori perubahan sosial dan perubahan masyarakat. Perubahan sosial memiliki dua teori utama, yaitu teori siklus dan teori perkembangan. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus yang artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan suatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu. Di dalam pola perubahan, tidak ada proses perubahan masyarakat secara bertahap sehingga batas-batas pada pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Sedangkan teori perkembangan menjabarkan bahwa perubahan sosial bersifat linear atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu. Seperti halnya masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat yang modern. Selanjutnya ada perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat sebagai fakta. Ada perubahan masyarakat dapat berarti kemunduran dan kemajuan. Selanjutnya perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat itu sendiri. Dan ada sejarah akibat perubahan masyarakat. Serta selanjutnya ada fase perkembangan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada fase komunal primitif. Corak produksi manusia pada saat itu adalah berburu dan meramu untuk mempertahankan hidupnya. Hidup mereka itu berupa kosmosentris yang bergantung pada alam. Alat produksinya menggunakan batu. Lalu ada fase feodalisme. Pada fase feodalisme, corak produksinya itu adalah tanah dan tenaga kerja yang terikat dengan tanah. Kekuasaan ekonomi, politik berdasarkan kepemilikan tanah atau raja. Nilai-nilai sosial yang terbentuk pada saat itu adalah primordial, patrisial, dan monarki. Selanjutnya ada fase kapitalisme. Kapitalisme lahir karena adanya kontradiksi antara para pedagang borjuis dengan raja yang melahirkan revolusi borjuis di Prancis pada tahun 1789. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yaitu berupa penemuan mesin uap. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong sedang, karena angka pertumbuhan penduduknya 1-2% saja. Negara maju merupakan sistem pronatalis, memperbanyak angka kelahiran. Dampaknya, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah dampak positifnya tersedianya tenaga kerja, bertambahnya sandang pangan, meningkatnya investasi, dan meningkatnya inovasi. Serta dampak negatifnya ada meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, meningkatnya angka kemiskinan, berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman, banyaknya limbah dan polusi, ketersediaan pangan makin berkurang, kesehatan masyarakat miskin menurun, berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu Hermawan. Baik, mobilitas penduduk di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah urbanisasi. Urbanisasi sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari wilayah desa ke kota. Di Indonesia sendiri, hal ini sangat jelas terjadi di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa sendiri menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Nah, kira-kira hal apa sih yang mendorong jadinya urbanisasi di Indonesia ini? Nah, yang pertama yaitu rendahnya penghasilan atau upah buruh di desa. Kemudian terbatasnya pemilikan lahan pertanian. Yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang di desa. Kemudian terbatasnya sarana hiburan juga di desa. Dan yang terakhir, adanya bencana alam di desa seperti kekeringan ataupun banjir yang menyebabkan mereka tidak bisa bekerja seperti biasanya, yaitu sebagai petani dan yang lain-lain. Nah, kemudian apa sih kira-kira faktor penarik yang membuat masyarakat desa ingin pergi ke kota? Faktor penariknya itu adalah pertama, upah di kota
lebih tinggi. Kedua, jumlah dan peluang kerja di sana lebih banyak. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan memadai. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana hiburan juga memadai ya di kota. Yang kedua yaitu transmigrasi ya. Transmigrasi merupakan suatu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Nah, di Indonesia sendiri hal ini sudah diterapkan sejak zaman penjajahan dulu. Nah, tujuan dari adanya transmigrasi ini adalah pertama untuk mengatasi kepadatan penduduk di suatu daerah. Selain itu juga untuk memasok tenaga kerja ke daerah-daerah yang masih sepi penduduknya. Kemudian perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu cara berkomunikasi. Perkembangan teknologi tentu akan merubah pola atau cara berkomunikasi juga, di mana ada perkembangan teknologi informasi. Dan dulunya kita hanya menggunakan surat, menggunakan telegram, kini sudah berganti menggunakan pesan-pesan singkat, menggunakan telepon genggam seperti WhatsApp, kemudian SMS, dan aplikasi-aplikasi semacamnya untuk memudahkan cara berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah cara berpakaian ya. Cara berpakaian juga tidak lepas dari arus globalisasi dan modernisasi. Dulu orang biasa mengenakan pakaian-pakaian adat seperti kebaya dan lain-lain. Tapi sekarang sudah berbeda dan kita mungkin sudah jarang menemukan hal-hal tersebut karena memang sudah tergerus oleh zaman dan model-model pakaian sekarang sudah mengikuti tren yang ada pada masa saat ini. Kemudian gaya hidup. Nah, dari gaya hidup juga mengalami perubahan, di mana sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup yang baik dalam kehidupannya. Ada yang menjadi vegetarian, kemudian workaholic, tetapi juga ada yang justru memiliki gaya hidup sebaliknya, di mana ada yang bersikap boros ataupun mengikuti mode-mode yang ada saat ini. Dan kemudian westernisasi ya. Tidak sedikit ada budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, seperti contohnya perayaan Valentine dan Halloween. Nah, meskipun kedua budaya tersebut bukan budaya asli, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang mengikuti budaya-budaya tersebut. Dan justru mereka lebih tertarik dengan adanya budaya-budaya barat yang masuk ketimbang dengan kearifan lokal atau kebudayaan yang ada di negara kita sendiri seperti itu. Kemudian emansipasi wanita. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia yaitu dengan adanya emansipasi wanita yang dicetus oleh salah satu pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini ya. Nah, di mana dulu perempuan itu dianggap hanya bekerja di sektor rumah tangga saja gitu, tidak memiliki hak untuk pekerjaan-pekerjaan publik. Tapi sekarang dengan adanya emansipasi ini perempuan disamaratakan, yaitu sama derajatnya, di mana bisa bekerja di rumah maupun berkarir di luar juga seperti itu. Kemudian masyarakat menjadi semakin kritis. Nah, dengan adanya perkembangan informasi dan komunikasi membuat akses menjadi mudah. Nah, di akses-akses tersebut seringkali terdapat berita-berita yang memang perlu dikritisi atau perlu dicari tahu kebenarannya, di mana masyarakat menjadi lebih kritis dengan adanya perkembangan berita yang ada di media-media tersebut. Kemudian hilangnya permainan tradisional. Nah, jika dulu banyak anak-anak yang memainkan permainan tradisional seperti pada zaman saya dulu ada engklek, kemudian main karet, dan permainan-permainan seperti lumbungan atau congkak. Sekarang mungkin kita sudah sangat jarang untuk menemuinya dan justru tergantikan atau tergerus oleh adanya permainan-permainan di ponsel pintar ya, seperti Mobile Legends, AoV, atau PUBG. Yang selanjutnya adalah pudarnya minat kepada alat musik tradisional. Minat masyarakat terhadap alat musik tradisional seperti angklung, kemudian gamelan, suling sudah mulai berkurang, bahkan semakin berkurang.
Kalaupun ada, itu hanya masyarakat yang masih peduli dan tergerak hatinya untuk melestarikan hal tersebut. Sekarang justru banyak yang menyukai alat musik modern seperti gitar, kemudian piano, drum, dan yang lain-lain. Justru hal ini perlu diperhatikan, perlu benar-benar diatasi gitu, dimana kita memang perlu melestarikan alat-alat musik tradisional tersebut gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tergerusnya kebudayaan Indonesia. Bentuk lain dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia yaitu salah satunya adalah mulai hilangnya kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat cenderung lebih menyukai dengan kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Dan jika memang tidak ditindaklanjuti, maka ini tentu akan menjadi permasalahan yang serius, di mana secara perlahan kebudayaan kita akan mulai hilang. Dari perubahan sosial budaya lainnya yaitu adalah penggunaan bahasa daerah yang semakin jarang. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Nah, tetapi di masa sekarang masyarakat sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, karena bukan tanpa alasan. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang dimengerti oleh banyak orang dari berbagai macam daerah dan merupakan bahasa persatuan dari Indonesia sendiri gitu. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani merupakan sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan bentuk masyarakat lainnya. Nah, menurut Hikam, terdapat 4 ciri utama dari masyarakat Madani, yaitu pertama, adanya kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen untuk bersama mewujudkan cita-cita gitu. Kemudian keswasembadaan, di mana setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri, yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. Kemudian kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Nah, masyarakat Indonesia sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Nah, karakteristik itu sendiri diantaranya adalah keberagaman atau pluralistik, kemudian sikap saling pengertian antar sesama anggota masyarakat, yang ketiga toleransi yang tinggi, dan yang keempat memiliki sanksi moral. Nah, karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat Madani modern Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat Madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, kemudian urbanisasi, dan pendidikan modern. Nah, hasilnya adalah antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Dapat hambatan-hambatan di mana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani, yaitu yang pertama, semakin berkembangnya masyarakat miskin dan orang-orang yang merasa miskin. Kemudian yang kedua, LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur di musim semi, sehingga di sini terjadi ketidakjelasan. Yang ketiga, pers semakin berkembang pesat dan semakin canggih, tetapi justru pesimisme yang di masyarakat yang terjadi. Kemudian keempat, kaum cendekiawan semakin banyak, tapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Yang kelima, kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Nah, untuk mencermati keadaan sekarang, maka perlu strategi untuk mencapai kehidupan yang madani, di mana menurut Dawam
Raharjo dapat dilakukan dengan 3 model strategi sebagaimana berikut. Nah, yang pertama yaitu strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Kemudian yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Dan yang ketiga, strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani secara basis. Faktor perubahan pada masyarakat Indonesia. Nah, secara umum sendiri faktor perubahan sosial yaitu adanya bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru dalam hal bidang teknologi ataupun pengetahuan. Yang ketiga yaitu konflik atau pertentangan di masyarakat. Dan yang terakhir terjadinya pemberontakan atau dalam artian revolusi. Nah, faktor perubahan masyarakat sendiri secara umum yaitu adalah faktor karena keadaan geografis dari masyarakat tersebut, kemudian kebiasaan dari kelompok-kelompok masyarakat, ataupun karena kebudayaan yang ada dan melekat pada masyarakat tersebut, kemudian karena sifat anomi masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.